Oke, udah ada Mami. Mami baru datang. Jadi kebetulan aku juga mau izin, Mi. Aku mau ketemu ayah ya. Assalamualaikum, selamat pagi, good morning. Ini cerah parah. Jadi sedikit cerita, gue mau bikin konten. Jadi emang sih gue dari pertama nih cuy ya, dari pertama bulan November gue nge-YouTube sampai sekarang tuh gue tuh kayak ngeliatin publish keluarga kan. Cuman banyak yang nanyain ayahnya kemana, asal ayahnya pengen lihat ayahnya kemana. Karena emang belum ada kesempatan, karena gue di Jakarta dan sekarang di Bandung. Kemarin juga lebaran belum sempat bertemu ya, karena kan masih PSBB dan sekarang udah new normal. Jadi sekarang gue mau cari lagi. Kemarin gue sudah mencari tapi gue keder. Dan sekarang gue mau mencari lagi. Mudah-mudahan ketemu dan kalian bisa melihat langsung, dan gue nanti akan sedikit bercerita gitu tentang kisah Like Father Like Son. Nah, kisah tentang seorang ayah dan anak, dan yang pokoknya adalah nanti pokoknya gue ceritain langsung di depannya. Pokoknya ditonton ini videonya, jangan di skip, oke? Gaskeun, kita ketemu ayah Asel. Oke guys, sekarang udah nyampe tempat bunga-bunga. Jadi gue mau beli bunga dulu, bunga makam. Mana ya bunga makam? Oh, itu buat kapura? Oh, ada. Berapa? 15.000. Iya. Iya. Makasih ya. Siap. Ayo Pak. Iya, Bang. Enjoy, aman. Oke, sekarang udah sampai. Inilah tempatnya. Jadi ya beginilah. Karena kemarin gue sempat kesini tapi gue sempat keder makamnya ya. Jadi gue ulang lagi. Kenapa keder? Karena gue terakhir kesini tuh waktu di Jakarta tuh 4 bulan yang lalu lah kalau nggak salah. Dan waktu itu ada pohon tinggi gitu. Jadi gue ingetnya tuh pohon, dan ini belum terlalu banyak. Nah ternyata sekarang pohonnya udah ditebang, dan semakin pinggir tuh space-nya udah habis. Karena ya ada yang lagi nambah gitulah. Jadi ya langsung aja kita berkunjung, oke? Gue ngeri nangis sih, tapi ya udahlah. Assalamualaikum. Ya. Aduh. Kayak apa ya? Sedih sih, cuman ini Asel, doain bisa nyampe 100 juta subscriber. Dan banyak yang nanya ini ayah kemana, nggak pernah ada di frame dari pertama bikin video sampai sekarang. Dan sekarang Asel udah di Bandung, sengaja kesini kemarin nyari ayah tapi belum sempat ketemu, dan sekarang alhamdulillah ketemu. Jadi maafin Asel ya.
tenang di sana. Doa sedih beneran. Ya pokoknya doa Rasel tiap sholat buat Yaya juga. Ya pokoknya doain Rasel ya, semoga apa yang Rasel tuju nyampe dan pastinya Rasel pengen jauh lebih baik dari Yaya. Dan doain juga semoga Mami bisa hidup bahagia juga sama Rasel dan itu aja ya. Dan tenang di sana. Segitu aja kali ya. Oke guys, jadi tadi udah ke makam. Jadi sebenarnya gue tadi pengen cerita sih, cuma karena panas, ke satu panas, kedua kayak kurang apa gitu ya. Maksudnya depan makam gitu kurang lah. Maksudnya pengen cerita-cerita, ya suasananya nggak jelas. Ada yang liatin juga kan nggak enak, kesannya kayak apa gitu. Jadi setelah dari makam tadi, sedikit gue mau ceritain. Jadi kan emang dari pertama gue bikin konten tuh emang nggak pernah ngeliatin sosok ayah gitu kan, sedangkan semuanya udah pernah dipublish kayak keluarga kayak Mami, kayak Rafa, kayak Nenek, kayak Kai gitu kan, karena cuma ada mereka yang selalu berkontribusi besar lah dalam hidup. Kenapa ayah, bukan ayah enggak ya, jadi ya gue mau ceritain ini kenapa begitu gue teramat sayang sama Nenek, sama Mami, karena mereka adalah figur yang ya pokoknya yang rawat gue sampai segede ini gitu kan. Nah ya jadi gue ceritanya apa ya, ya gue nggak ketemu sama bokap tuh udah lama banget, waktu bokap ada. Dan waktu umur 11 tahun nyokap gue pernah bilang ya intinya gue broken home. Tapi umur 11 tahun nyokap gue pernah bilang kalau misalkan Mami dosa nggak ketemuin kamu sama ayah kamu, jadi kamu harus ketemu. Akhirnya gue diantar sama Nenek sama Pak Ujang gitu. Gue ketemu, tapi di tengah perjalanan ini real ya, ini real. Maksudnya gue selalu yakin dalam hidup kebenaran itu akan selalu terungkap dengan sendirinya. Ini adalah ya mungkin yang gue petik ini adalah salah satu contoh gitu ya. Buat kalian mungkin yang ngalamin pengalaman sama gue, kalian juga nggak usah kayak terlalu over sedih banget, karena gue yakin kalian juga pasti kalau yang emang niat dengan usaha, kalau nggak orang keduanya yang usaha juga ya ayah atau nggak ibu gitu, kalian pasti ketemu juga gitu. Sama halnya sama gue. Jadi waktu itu gue 11 tahun ketemu, diantar di tengah-tengah jalan tuh gue udah ngeliat orang ngamuk-ngamuk, dia mukul, gue umur 11 tahun tuh ya, mukul apa ya, bus pariwisata, terus gue kayak kaget gitu, kok Pak Ujang itu mukul bus pariwisata, kan kacanya lumayan tebal ya, secara kan bus ya, terus dipukul tangannya berdarah gitu kan. Terus gue bilang sama Pak Ujang, Pak kok serem amat gitu kan. Terus Pak Ujang bilang ya saya udah nggak aneh katanya kalau di sini gitu. Dan akhirnya maghribnya gue ketemu sama bokap itu di rumah temennya nyokap gue. Terus tiba-tiba ada orang datang, gue kayak ngeliat kayak pernah lihat gitu kan. Terus gue bilang sama Pak Ujang, Pak, ini orang kayak pernah lihat gitu, kayak yang tadi bukan sih gitu kan. Terus kayak Pak Ujang tuh bilang, iya katanya gitu. Ya udah deh, mungkin ini kali ayah kamu, masa sih gitu kan. Terus ya udahlah, akhirnya Pak Ujangnya pergi ninggalin gua. Terus dia kayak ya bernada besar gitu kan, mana budak orang gitu. Akhirnya ternyata bokap gua. Dan itu orang yang tadi gue lihat siangnya. Ya gue kaget kan. Which is gue ngobrol sama dia nangis. Terus gue bilang waktu itu, ya gue kesal ya. Maksudnya gue mengungkapkan perasaan gue. Kalau kata gue,
kenapa nggak nyari gitu kan, karena gue bingung gue mau manggil kamu atau apa. Secara gue pisah dari umur 3 tahun tiba-tiba ketemu 11 tahun ya, gue bingung kan. Akhirnya gue bilang ya kalau misalkan emang harus pengen ketemu gitu, merasa bertanggung jawab punya anak gitu kan, ya udah kenapa nggak cari gitu, kenapa gue harus yang nyari sampai ketemu. Tapi ya udahlah, itu karena gue waktu masih kecil. Ya dia minta maaf dan lain sebagainya. Terus singkat cerita lagi dia pergi. Tapi sebelum itu dia ngasih duit, kayak mau ngasih duit, cuman gue bukan nggak mau terima duitnya, cuman gue tahu tuh duit, ya pikiran gue tahu tuh duit dapat dari mana gitu kan. Akhirnya gue masih ingat bokap gue ngasih duit yang nggak seberapa, cuman gue bilang waktu itu gue ya namanya anak kecil lah ya, gue bilang kayak sepolos itu, nggak usah ya uangnya ya sama uang aku tuh banyakan uang aku gitu, karena gue dibekalin sama nyokap lumayan cukup lah ya gitu. Akhirnya ya udah deh ya mau cari uang dulu, besok kita ketemu lagi pagi. Oke. Akhirnya gue jalan-jalan tuh di sekitaran kota Garut gitu, jalan-jalan. Ternyata gue ngeliatin, jadi di sepanjang, ya mungkin ada yang nonton, kalau misalkan orang sana mungkin ada yang ya pernah inget atau nggak pernah tahu. Ini gue sekedar cerita aja ya. Terus gue tanya sama saudara gue yang nganter jalan-jalan gitu kan, bokap gue tuh kerjanya apa gitu. Ternyata ya dia nggak mau ngasih tahu, cuman ya udah gitu, cuman ngatain. Jadi intinya ya mungkin dia free man gitu kan. Ya udahlah, akhirnya besoknya gue ketemu lagi, gue susul ke tempat dia, terus kita nggak lama karena gue risih men, gue risih jujur aja. Gue cabut, gue balik, gue sedih, gue ngerasa kok gue kayaknya keterlaluan gitu sama bokap gitu ya, namanya chemistry anak sama bokap lah ya. Dari situ handphone gue hilang, gue lost kontak lagi sampai gue SMK gue ketemu lagi, tapi gue ketemu sama istri ya, ternyata bokap gue udah nikah lagi waktu itu. Jadi waktu itu bokap gue pernah izin sebelum handphone gue hilang tuh ya mau nikah lagi, cuman gue bilang urusin dulu gue dong gini gitu ya. Gue ya melampiaskan amarah gitulah, kemana gini jangan gitulah. Akhirnya dia kayak mau ngasih apa, gue kayak bilang ya nggak usah bilang ngasih ini gitu kan, karena gue kalau minta gedung sekalipun kasarnya gitu kan berhak, karena lu nggak ada kontribusi besar di gue gitu kan waktu pada masa itu. Akhirnya SMK gue ketemu sama istrinya nggak lama, sampai akhirnya gue ketemu sama bokap. Jadi ceritanya gue kalau ketemu bokap itu nggak pernah lama men, gue kayak ketemu kayak sekitar 10 menit 15 menit selesai. Dan akhirnya gue pindah ke Jakarta. Nah pindah di Jakarta, gue pertama kali gue pindah ke Jakarta gue kerja jadi borongan. Gue kucel-kucelan segala macem gitu kan, it's okay, dengan bayaran yang sehari 60.000 gue lakonin terus. Sampai satu waktu ada HRD yang manggil gue dan dia nanya nama gue gitu kan, nama kamu Muhammad Asal Saputra? Kata gue ya betul. Nama ayah kamu siapa? Terus gue jawab Herman Sopian gitu kan. Terus dia bilang kayak, saya pernah ketemu kamu. Gue kaget kan, pernah ketemu di mana pak? Tapi waktu kamu kecil katanya gitu. Hah? Jadi ayah kamu tuh katanya udah bukan kayak temen lah, udah dianggap saudara lah. Terus akhirnya kamu udah ketemu lagi? Belum pak, saya lost kontak lagi gitu. Terakhir ketemu saya waktu SMK karena ayah saya hilang-hilangan gitu. Bokap gua tuh ya emang orangnya susah dicari, random gitu kan. Oh ya udah kalau kayak gitu nanti namanya Pak Hendra. Kalau buat yang nonton thank you banget buat Pak Hendra, atas berkat Pak Hendra juga gue bisa ketemu sama bokap lagi. Terus akhirnya gue cerita sampai gue keluarin air mata ya, namanya gue sedih gitu kan. Terus dia bilang ayah gue tuh termasuk orang yang kuat katanya. Maksudnya kata gue ya pokoknya kita tuh berteman tuh 7 orang gitu, 7 orang dan semuanya udah lewat. Maksudnya tuh lewat meninggal. Gue nggak ngerti kenapa alasannya. Dan akhirnya dia bilang yang bertahan itu cuman bokap gue doang seorang. Ya udah oke, kata gue. Terus pada akhirnya ada saudara juga yang bilang ya pokoknya intinya saudara dari bokap tuh gue ketemu udah segede gini gitu kan. Banyak pertanyaan. Akhirnya gue kuliah di Jakarta. Akhirnya gue ketemu sama kakek gue yang ternyata kakek gue dari bokap itu rumahnya dekat sama kampus. Adiknya bokap gue gitu kan, saudara-saudara sekitar di situ. Akhirnya gue tahu. Coba kalau gue nggak cepet-cepet ketemu, mungkin one day kalau gue ketemu di jalan juga gue nggak tahu itu saudara gue apa bukan gitu kan. Dan akhirnya saudara gue bilang, ayah kamu tuh 10 bulan katanya nggak pernah nyadarin diri di rumah sakit, kenapa gitu kan. Akhirnya dia bilang kalau ternyata ini sebenarnya edukasi juga buat kalian. Gue mau sharing tentang hidup gue
perjalanan bokap gua sama gua tuh ya ini ada sisi baik yang mungkin bisa kalian ambil ya. Kayak gua tuh kayak kenapa gitu, ternyata bokap gua itu HIV, bokap gua itu positif HIV, dia pecandu drugs, ya pokoknya gitulah ya. Dan nyokap gua itu dari pertama gue pisah dan gue ikut sama nyokap, gue diurus sama nenek, jadi nyokap gue tuh banting tulang, kuliah segala macam, gue banyak diurus sama nenek sama Kai. Itulah alasan kenapa gue lebih cenderung dekat sama nenek, sama Kai, sama nyokap, karena ya itulah alasannya. Dan akhirnya nyokap gue nggak pernah bilang kenapa pisahnya, alasannya kenapa dan lain sebagainya, itu nggak pernah. Cuma nyokap gue pernah, cuman pas segede gini waktu 11 tahun ketemu juga nyokap gua nggak bilang apa-apa, cuman kayak kamu udah ketemu sama kakakmu, udah ya udah gitu. Dan akhirnya pas gede gini, pas udah gua tahu semuanya, nyokap gua bilang kamu udah ketemu lagi sama ayah kamu Sel, udah. Terus gua kayak bilang terus nyokap gua kayak bilang ya bayangin kalau misalkan dulu kita survive sama dia, kita mau jadi apa. Oh jadi mungkin itulah alasannya kenapa gua bisa broken home, karena ya mungkin bokap gua itu. Dan balik lagi ke gue sendiri, kenapa sepanjang gue hidup itu nyokap gue selalu sensitif dengan barang-barang haram. Gue bebas ekspresi, nyokap gue nggak pernah ngelarang gue mau ngelakuin apapun gitu, cuman asal lu tahu batasan aja. Dan gue ngerti itu, kayak masalah obat-obatan, pokoknya intinya narkoba lah ya. Kenapa terlalu sensitif? Mungkin itulah alasannya nyokap gue selalu bilang kalau lu sampai nyentuh kayak gitu-gitu nggak usah orang lain yang laporin, mami sendiri yang laporin. Dan mami juga rela kehilangan anak satu kalau misalkan anaknya menyentuh barang-barang haram. Mungkin itulah pengalaman pahit yang mungkin nyokap gue alamin gitu. Dan akhirnya gue ketemu, dan ini ya pada akhirnya gue merasa bahwa ya gue menyesal sih gitu kan. Menyesal misalnya kenapa, karena di akhir hari-hari bokap gue tuh sebenarnya tempat gue sama tempat dia kerja, dan kebetulan dia dipekerjakan di tempat yang dekat sama tempat gue waktu kuliah di Jakarta, sempat ngekos juga, dan kebetulan lokasinya dekat. Tapi karena gue tahu dia penyakit, jadi gue membatasi karena gue ketakutan kan, dan gue juga tidak mempelajari masalah HIV itu nularnya seperti apa. Jadi intinya gue takut lah. Akhirnya gue bawa Rafa juga, gue ngobrol ya kenapa bisa kayak gini. Akhirnya dia juga cerita dulu ya gini, jangan diikutin, nakal yang berlebihan jangan diikutin, menyesal sampai sekarang. Jadi bokap gue itu doktrin obat, karena kan HIV itu setahu gue ya emang kenyataannya seperti itu mungkin ya. Jadi belum ada obatnya, jadi bokap gue tuh tiap bulan didoktrin obat. Dan pada akhirnya mungkin waktu itu dia telat minum obat, jadi imunnya kurang, jadi badannya tuh sakit. Jadi terakhir itu bokap gue tuh kencing setiap sehari tuh kayak lebih 30 kali, padahal kencingnya nggak banyak gitu lah ya. Nggak banyak, kencingnya tuh nggak banyak, intinya sakit. Gue kira kan kencing batu lah dan lain sebagainya. Gue udah usahain juga buat sama bokap nyari obat, terus nyari jalan keluarnya gimana biar sembuh. Dan akhirnya gue memilih untuk kayak ya udahlah kalau misalkan harus dioperasi, ayo udah operasi. Cuman karena ya bokap gue keterbatasan ekonomi mungkin ya, jadi waktu itu gue sempat kayak mau jual motor. Terus ya udahlah ya, mending ya sembuh dulu, gimana caranya kita tanyain. Ternyata di rumah sakit itu nggak ada sama sekali penyakit yang bilang kalau dia kencing batu, semuanya aman-aman aja. Dan dia dilariin ke Bandung, dirawat, ternyata nggak ada apa-apa. Di tes lab juga nggak ada apa-apa. Itu gue masih ingat kejadiannya tuh April 2018 lalu. Terus gue kayak mikir apa ya namanya, kenapa gitu kan bokap gue dibawa ke orang pinter gitu, dan ternyata ada paku 3 keluar. Jadi gue minta maaf juga perwakilan di sini, karena mungkin sekarang gue bisa tampil di channel gue sendiri. Gue lagi sedih sih. Cenderung mungkin ada orang yang menonton yang mengenal ayah gue siapa. Gue minta maaf kelakuan selama hidup segala macamnya. Gue minta maaf banget. Gue juga nggak tahu perjalanan hidup dia sekeras itu. Kalau misalkan ada yang membuat sakit hati, entah saudara, entah temennya, entah rekannya, gue di sini ngewakilin sebagai anaknya. Gue sedih anjing. Gue minta maaf men, serius gue minta maaf banget, karena waktu itu gue kaget, gue nangis. Kok ya bisa sih keluar paku 3 gitu kan. Ya udahlah saya lupain, cuman emang nggak apa-apa. Tapi kayaknya infeksi di saluran pembuangan air kecil ya tuh infeksi. Kenapa? Karena si pakunya itu apa namanya keluar karatan gitulah ya, kayak keluar jadi infeksi. Dan di tes lab juga masih nggak ada. Nah akhirnya katanya gue masih ingat bokap gue tuh bilang tanggal 29 April
bokap gua mau tes lab yang keseluruhan yang akan menyebutkan bahwa di dirinya tuh ada apa gitu kan, selain si positif HIV itu. Tapi sebelum dari tanggal situ tuh ya waktu itu gua posisinya gua kuliah, gue juga kerja, gue juga mikirin bayaran kosan, gue juga mikirin buat kuliah juga gitu kan. Dia tiap hari ngerengek sampai gue emosi. Ya di sinilah titik penyesalan gue. Kenapa? Karena waktu itu bokap gue rengek, saya minta ini. Akhirnya gue kayak keluar suara emosi gitu kan. Ya jangan ngerengek terus gitu. Kalau misalkan sakit kayak gini ya gue juga ngerasain ya sakit tahu. Tapi kalau misalkan ngerengek terus dan mengeluh, ya bisa ngeluh ke rasanya kalau sakit ngeluhnya ke siapa gitu. Karena selama hidup juga ya nggak pernah tahu selama rasa sakit, rasa gimana ya nggak pernah tahu ya tahu-tahu segede gini gitu. Akhirnya gue tiba-tiba keceplosan ngomong kayak gitu ya, saking gue kesalnya ya, namanya orang emosi. Ya pada dia terakhir banget siangnya tuh masih kontekan sama gue kayak bilang, "Sel tolongin ya buat ini." Terus gue bilang, "Gue lagi nggak megang duit, gue nggak ada duit gitu. Mau gimana lagi?" "Oh ya udah, sorry," katanya. Karena pas maghribnya gue di Jakarta, bokap gue di Bandung, dan ya bokap gue meninggal. Di situ ya gue kaget, gue langsung ke Bandung sama adiknya, sama bokap juga bawa mobil udah nggak karuan. Pokoknya gue cepet banget pengen nyampe. Gue kayak di jalan masih bener nggak sih gitu kan. Gue percaya nggak percaya, dan akhirnya gue datang, gue ngeliat ternyata iya. Dan badannya bokap gue tuh memang HIV, tapi badannya tuh sehat, badannya tuh tetap sehat, badannya masih tetap besar dan lain sebagainya. Pas gue ngeliat jenazahnya terakhir itu kayak badannya habis, dan gue di situ menangis karena gue menyesal. Mungkin penyesalan ini nggak akan mungkin terbayar kali ya, karena ya seumur hidup gitu. Ya gue nggak tahu kalau misalkan hari itu gue bisa nolong dia apapun caranya. Ya gue nggak ada yang tahu takdir apa dia masih bisa survive hidup apa enggak gitu kan. Cuman gue kayak ngelihat ya udah kaget, dan itu first time gue ngelihat bokap gue badan kecil gitu kan, abis gitu. Terus gue juga first time mandiin jenazah bokap gue sendiri, gue nguburin segala macem gitu kan. Dan ya itulah, gue juga selalu bawa ini kemana-mana. Ini dompet gue men. Dari berapa kali gue ganti dompet, gue selalu bawa foto ini. Ini foto bokap gue sama gue waktu gue masih bayi. Ini udah lama banget sampai agak hancur. Ini dari kelas 5 SD lah, waktu gue lagi blunder parah. Jadi kalau gue kangen, kalau gue cemburu lihat orang barengan sama bokap, dan gue kangen figur itu, akhirnya inilah obatnya gitu yang sering gue lihat men. Dan ini selalu gue bawa kemana-mana di isi dompet, nggak ada foto yang lain selain ini. Jadi itulah. Cuman ini sharing aja, gue cerita sama kalian. Gue nggak minta mention yang lebih dari kalian juga enggak. Gue di sini kayak cerita ini the truth hidup gue gitu kan, tentang seorang ayah dalam hidup gue gitu kan. Mungkin ada pelajaran yang ya bisa kalian ambil atau enggak, ya pokoknya ambil yang baik-baiknya. Kalau nggak ada yang baik-baiknya nggak usah. Jadi intinya gue minta maaf buat rekan-rekan bokap gue, Herman Sofian, gue anaknya. Gue juga nggak tahu story dia selama hidup, dia melakukan apa. Intinya singkat ceritanya gue cuma tahu segitu ya. Mungkin ada yang menonton, ada yang kenal, ada yang apa. Gue minta maaf banget. Dan buat ayah, semoga tenang di sana. Ayah sedih. Sumpah ya gue sedih. Gue nggak mau nangis di sini. Cuman ya udahlah, intinya ya gue minta bokap gue semoga tenang ya, semoga tenang di sana. Doain shit man. Pokoknya doain gue supaya jauh lebih baik dari ayah, karena gue mengakui hidup ayah tuh rusak. Gue pengen jauh lebih baik, anjing shit man. Jauh lebih baik dari ayah ya, tenang di sana. Gue selalu doain ayah, dan semoga kita bisa ketemu lagi di kehidupan lain hari ya. Peace. Assalamualaikum.